Saudara-saudara, pertemuan kita kali ini saya akan mau memberi pengantar ya, singkat tentang tulisan saya di majalah Manager Scope. Ya. Tulisan ini berjudul Globalisasi Jalan Tengah untuk Mempersatukan Dunia. Ya, ya ini worknya ini dari penerbitnya adalah Manager Scope ini punya bagian kreatif gitu. Dia memberikan ilustrasi yang menarik gitu. Nah, tetap jalan tengah untuk mempersatukan dunia. Mengapa tema ini dipakai? Karena orang yang setelah lewat globalisasi ini kok pada kecewa. Ada hilirisasi lagi, ya, di mana sudah tidak lagi mengirim bahan mentah ke negara maju, ya, tapi sekarang mau diadakan smelter, ya, dan juga mulai nanti mengadakan di negaranya sendiri itu sampai menjadi finish product. Nah, ini yang bisa menjadi pangkal dari huru hara di masa depan itu. Kenapa? Karena ya lalu income dari negara industri dari mana itu? Ini urusan periokrasi kan. Kalau nggak ada ya bisa marah-marah toh, ya. Nah, mereka itu bukan orang yang nggak punya apa-apa, dia bisa tekan senjata atau apa yang nuklir atau apa ya akhirnya kita barjib bubar kabeh kan ya. Nah, karena itu tulisan ini ingin memberikan bagaimana kesadaran ini bisa dibangun. Karena Taiji kita itu kan mengklaim di 4 samudra dan 5 benua semua orang bersaudara. Tuh. Jadi Taiji Nusantara itu memberikan fondasi spiritual itu. Siapa saya ini? Dari mana asalnya? Dan menuju kemana? Sangkan paraning dumadi. Atau dunia akan cerai-berai. Ya toh? Yang kita buat sendiri. Karena pasti sang pencipta itu desainnya akan tidak seperti ini kan. Untuk itu berarti kalau sampai begitu ya kita tanya ngapain yuk. Memangnya dunia ini sebagai toys. Mainan anak-anak yang dimainkan, bikin bentuk bubar lagi, bentuk bubar lagi. Seperti kita membuat di pantai itu rumah-rumahan dari pasir, kena ombak ya bubar lagi. Nah, bahan baku teknologi, modal, sumber daya manusia, lingkungan dan negara yang membuat peraturan menjadi saling kait-mengkait ini, ya. Sistem pergantian kepemimpinan berkala melalui pemilu di negara masing-masing yang didorong oleh manusia itu dengan demokratisasi akhirnya menjadi bumerang. Karena apa? Karena tidak ada satu government, pemerintahan yang dipilih secara demokratis lalu bisa bekerja dengan kebijaksanaan yang long term itu. Jangka panjang. Karena kalau ganti pemerintah ya ganti lagi orang kan. Ganti polisi lagi apa sih. Seperti yang kita adakan sekarang ini kan. Ya kalau pemilu aja selalu bermasalah, nah lalu gimana legitimasi daripada pemerintahan yang berganti terus, gitu kan? Seperti alam mengalir, gitu. Nah ini yang
akhirnya manusia harus melihat bahwa akar masalahnya ini ada di mana. Gitu. Karena kita sudah sampai kepada suatu situasi di mana tidak ada satupun pihak yang mempunyai semua sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan sendiri, kecuali dengan bekerja sama. Ya, atau memang sudah demikian nasib manusia dalam hidupnya, hanya riwa-riwi aja, bolak-balik di tempat. Gitu. Padahal alam semesta mengajar itu. Setiap tahun musim berganti, tapi musim semi tahun ini beda dengan tahun lalu dan tahun depan itu. Gitu. Bahkan air yang mengalir di sungai satu tempat pada detik ini kalau kita ciduk, diperiksa di laboratorium, isinya beda dengan satu detik sebelumnya ya. Nah, disinilah manusia diciptakan dengan akal budi ini. Ya dah? Karena itu wajar kalau dia ingin supaya hidup semakin baik terus-menerus. Setiap pergantian tahun selalu disertai saling mengucapkan harapan yang sama. Tapi kekhawatiran juga terjadi ketika menghadapi kenyataan seperti berikut ini. Ya, ternyata ada message di balik kehidupan yang tidak kekal itu. Ya, yang berubah itu. Nah, seorang samurai satu hari masih muda dia yang menjuarai banyak berbagai turnamen. Satu hari dia melihat bunga-bunga bermekar di taman, membandangi tapi dengan wajah yang sayu. Gitu. Seniornya menepuk pundaknya, ngapain kok? Itu ada pikiran apa sih? Nah, lalu dia menceritakan bahwa ya pada seniornya itu bahwa ya saya melihat itu bunga dia mekar itu nanti tidak berapa lama lagi tidak ada yang bisa mencegah dia akan layu dan hilang. Gitu. Lalu gugur toh, lalu bagaimana dengan karier saya ke depannya? Oke, saya sekarang bisa menjadi juara, menjadi samurai nomor 1 di dunia itu. Tapi apakah 5-10 tahun lagi saya akan bisa bertahan? Nah, sang senior mulai memberikan nasihat dengan syair ini. Ini menariknya, apa kearifan kuno itu dia bisa mengajar tanpa muridnya itu mengerut keningnya itu, disuruh memikir, tapi hanya suruh mendengar aja dengan tenang. Gitu. Syairnya itu bunga-bunga layu dengan cepat, tetapi mereka tidak pernah berhenti mekar. Air sungai terus-menerus mengalir, namun sungai nampak tak pernah berubah. Itu. Makna hidup baru disadari dalam proses kehidupan. Perubahan adalah kebenaran abadi. Ya, krisis akan selalu terjadi. Ya, mulai dari melahirkan anak sampai meninggal itu adalah satu krisis. Ya, tapi nyatanya tumbuh-tumbuhan itu dan Anda sendiri itu bisa survive itu. Ya, karena apa? Karena Anda ikuti proses itu. Nah, berkat kreativitas muncul ilmu pengetahuan yang membuka visi baru seperti berikut ya.
energi tidak lagi dari membakar fosil, tapi bersifat green yang bisa diperbarui, yang berasal dari tanaman, ya, angin, dan surya. Sekarang itu air laut juga dipakai untuk muter turbin, toh. Sehingga itu bisa energi bisa diciptakan abadi ya selama dunia nggak kiamat kan. Lalu ada teknologi lagi membuat matahari buatan itu. Ya. Lalu teknologi robot ya tak, mengajak manusia itu bisa bekerja, tidak usah kerja keras lagi, tinggal pencet dia nanti si robot itu akan melakukan apa yang dikerjakan, tak? Bahkan yang jadi orang yang menemukan sendiri takut, tak? Kepintaran buatan atau artificial intelligence bisa disuruh menulis pendapatnya itu, sehingga dia nggak usah pakai pikiran, dia yang bekerja sendiri itu. Dan ditambah era informasi yang menimbulkan ancaman kalau kesalahan diberitakan terus-menerus dan berkelanjutan, maka yang tidak benar akhirnya dianggap benar oleh masyarakat. Masyarakat macam apa ini? Manusia yang akhirnya dengan segala kemampuan sendiri yang dibanggakan, akhirnya menumpulkan kemampuannya lagi. Kebenaran menjadi relatif, seperti tiada kawan dan lawan yang abadi. Hukum yang diharapkan final and binding bisa juga dipelintir. Ya, nah? Seperti yang terjadi di kita ini, toh. Di mana ya orang-orang merasa bahwa dia bisa mendapatkan sesuatu yang abadi dalam kehidupan ini, tapi akhirnya karena itu buatanmu, buatan manusia, ya tak? Akhirnya itu juga nggak langgeng itu. Dan orang yang hanya mengejar materi dalam hidup ini akhirnya menjadi terjepit dalam ilmu yang diciptakan sendiri, ya. Jadi dia tidak tahu bahwa dengan menciptakan motor, karena dulu capek jalan kaki, maka dia merasa pada awalnya senang, toh. Tapi begitu tergantungnya dia pada motor, akhirnya bila tidak, motornya tidak ada, dia kecewa, dia sedih. Nah itu dikatakan bahwa sebenarnya masalahnya terjadi pada manusia terlalu attached itu, ya, terkait, ya, nggak bisa lepas dari apa yang pada sesuatu dalam hidup ini, toh, ya. Nah, karena itu mulai muncul ide-ide perlu berpikir out of the box. Nah, bagaimana cara melatihnya itu? Nah, Tai Chi Nusantara ini unik ini, karena dia bisa memberikan makna filosofis atau spiritual pada apa yang dinarasikan dalam latihan itu. Dah. Ketika melihat ke langit, harus mengenal bumi dan sebaliknya itu. Ya, ketika mempelajari utara, meski tidak diwajibkan, akan berusaha sendiri untuk berusaha mengetahui selatan. Kalau belajar mengenai timur, harus tahu barat. Ketika sukses memikirkan bahaya, adalah jalan untuk mencegah bahaya.
ketika di atas turun ke bawah, belusuan adalah jalan untuk mengatasi disharmoni tidak terjadi. Setelah pertemuan yang pertama mengandung momen perpisahan di kemudian hari. Entah kapan tidak tahu, tapi pasti. Nah, Teraan Taisi yang maju mundur ini diberi makna itu. Sehingga itu oleh kearifan timur ini di Jawa itu dikatakan ojo kagetan dan juga ojo gumunan itu. Ya kan? Karena memang kita nggak bisa. Kalau kagetan ya ini sekarang ini. Waduh, globalisasi membahayakan kita sebab lalu dia udah dengan diglobalisasi lagi, deglobalisasi. Lalu dulu kita jajah, sedot semua bahan mentah, kemerdekaan terjadi. Wah, kita diperas habisan. Sekarang kita tidak mau diperas lagi. Kita harus swasembada. Ya, tapi kan tidak bisa semua kebutuhan kita dibuat daripada hal yang semua ada milik kita sendiri kan. Ya, ada satu tempat yang menghasilkan kapas namanya untuk kain, tapi tenaga kerja nggak ada, mesin tidak ada, modal nggak ada, teknologi nggak ada. Lalu kemana? Bikin sendiri udah nggak bisa, udah nggak kapan belajarnya. Akhirnya mengambil dari luar toh, suruh datang, tapi nggak ada investornya, ya dijual ke negara yang tidak punya bahan baku, tapi punya semua yang diperlukan, dikirim di sana. Gitu. Lalu bagaimana menjahitnya? Wah, di sini kurang orang, kurang teknologi, belajar lagi nggak bu, kirim kali negara lain. Gitu. Terus begitu. Sehingga akhirnya memang hidup ini adalah harus untuk orang lain. Gitu. Alam ini mengajar hidup itu untuk ini. Seperti kita bahas dalam tulisan yang sebelum ini toh. Nah, karena itulah maka semua kearifan kuno ini mengatakan bahwa tulis apa yang kau kerjakan, kerjakan apa yang kau tulis. Jadi dengan demikian terjadi konservasi manajemen akumulatif itu yang terdokumentasi itu. Itulah kalau kamu mau semua swasembada harus mulai dari sini, ya toh? Kalau nggak ada, ya rantainya terputus kan, ya toh? Nah karena itu nggak ada satupun yang bisa melakukan ini, maka Anda harus kerjasama, ya toh? Nah, knowledge management adalah ini, bagaimana manajemen ilmu pengetahuan ini yang kita kuasai dan diketemukan dengan yang yang ada di tempat lain itu. Nah, artinya kita belajar dari pendahulu. Tulislah yang kamu kerjakan yang kamu tulis toh. Itu berarti harus belajar pada di old dog box itu. Anjing tua yang menggonggong ya toh. Nah, itu akhirnya masa depan ini tergantung dari konsep bahwa yang bertentangan serentak saling melengkapi kan. Iya toh? Masalahnya tinggal mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Pengaruh gelap tidak bisa dihilangkan. Dan yang penting dijaga posisinya tidak di tempat yang menentukan itu. Ya. Yang jelek itu nggak bisa dihilangkan. Siang itu bisa dinikmati kalau
setelah kita merasakan malam kan. Kalau tinggal di kutub utara atau selatan yang panjang siangnya dan malamnya berbeda jauh, ya toh? Bisa 9 bulan di kutub utara atau kutub selatan itu 9 bulan terang, 9 bulan gelap itu ya, ya susah kan ya toh? Nah, muncul perubahan dalam cara memandang manajemen itu. Yang ilmu untuk mencapai tujuan melalui orang lain itu ya toh? Jadi ilmu manajemen itu adalah bukan mengerjakan sendiri, tapi mendelegir kerjaan kita pada orang dikerjakan oleh orang lain, tapi dengan syarat kualitasnya bukan semau gue, semau dianya, tapi sesuai dengan apa kehendak kita kan ya. Nah, karena itulah orang Zen itu menarik itu. Karena dia bagaimana saya menjelaskan ilmu yang saudara sendiri sudah mulai keliangan aja mendengar saya punya cerita. Ya, dia mengembangkan satu konsep ya pada orang mengatakan nggak usah ceramah bertele-tele lah, berpikir out of the box. Dia hanya bertepuk tangan aja ini. The sound of two hands clapping. Ini semua orang bisa. Tapi kalau bisa mendengar the sound of one hand clapping, maka dia akan sukses di dalam kehidupanmu. Ya, jadi ini salah satu metodologi yang dikembangkan oleh Zen itu ya. Nah, bagaimana nasib organisasi? Ilmu pengetahuan tumbuh terus itu ya. Ya. Ilmu pengetahuan tumbuh terus dan tidak ada yang bisa menghentikan sampai menjurus pada bunuh diri akibat perbuatan manusia. Kecuali dihentikan oleh hati manusia. Seperti dalam lagu, syair lirik lagu. Kau yang mulai dan kau yang mengakhiri. Hanya kau yang bisa. Jangan mengharapin orang lain di luar diri kamu. Ya tak? Yang mengakhiri itu. Atau Anda berdoa tapi tanpa berbuat sesuatu. Ya tak? Karena diajarkan juga bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mau merubahnya sendiri. Toh. Penderitaan selalu ada dimanapun dan akan dibiarkan lewat begitu saja meski oleh orang yang beragama. Seperti dalam kisah orang Samaria, baik hati yang memiliki maha cinta dan bersedia membantu sampai masalahnya tuntas. Ya. Jadi kisah Samaria yang baik hati itu sebenarnya kritik yang visioner. Bahwa nanti pengikut saya itu hanya ngomong doang. Pada saat dia menghadapi masalah, dia tinggalkan begitu aja orang yang sedang menghadapi masalah di tengah jalan itu. Ya. Nah, di dalam cerita-cerita kungfu itulah message-nya adalah begitu. Setelah gurunya merasa muridnya menguasai ilmu kungfu di gunung itu, disuruh turun ke bumi, turun ke kehidupan sehari-hari. Dan untuk mengasah apa itu semangat orang Samaria yang baik hati itu. Karena itu ketika melihat sesuatu yang tidak benar,
tanpa perhitungan dia spontan menolong. Ya, tak? Nah, dalam kisah Tolyongto itu, kalau pembunuh naga itu diawali dengan cerita begitu, yaitu seorang murid yang sudah matang itu datang mengembara kan, mencari pengalaman, gitu. Nah, dia melihat ada seorang yang dibully bolak-balik dibully karena dia memegang sebuah golok yang dikenal sebagai golok pembunuh naga itu. Golok membunuh musuh yang dia pikirkan dalam dirinya. Tidak tahu pesan dari cerita ini adalah yang disebut naga itu ya dirimu sendiri, otak itu sendiri kan. Ya kan? Egoisme kamu sendiri kan. Nah, tapi sang pendekar itu melihat ketidakadilan. Satu orang dikeroyok begitu. Lalu dia melerainya itu. Melerainya. Tapi karena orang yang memukul di berhasil lari, ya kan? Tapi si pemilik golok itu sudah setengah mati, jalan pun sudah susah ya, tubuhnya luka. Nah, kalau pembunuh naga itu dipegang sama sang murid dari Wutongsan itu, Tiu Cuisian itu bapaknya Tiu Buki itu ya, dibawa terus. Lalu ketika sampai di satu tempat dan orang yang sakit itu diobati, lalu goloknya dikembaliin sama dia itu. Saya mau pergi, saya nggak bisa, maaf saya nggak bisa menolong kamu, tapi sudah saya bekalin obat dan saya totok titik-titik aku pungcur kamu dan kamu sudah bisa lah selamat ya. Lalu yang punya golok itu bilang mengembang tadi puluhan orang ngeroyok saya untuk mencari ini. Tapi ini golok pembunuh naga ada di kamu. Kok bukan kamu orang aneh sih. Nah inilah sebenarnya konsep kisah orang Samaria yang baik hati ini didevelop secara kreatif oleh Chin Yung itu si pengarang buku Golok Pembunuh Naga dan Pedang Langit itu menjadi suatu metafor kisah yang menarik untuk dibaca oleh semua orang. Saya pun termasuk yang tertarik meskipun usia saya masih SMP kan, ya, ya. Nah, ini ada satu kisah yang menarik, seorang bernama Wang Yangming. Itu hidup di dalam 1472 sampai 1529 itu. Ini jauh sebelum 200-an tahun sebelum Marco Polo pergi ke Beijing untuk mencari sutra. Nah, dia menjelaskan dengan bahasa Inggris ini. Intinya begini, nanti baca sendiri ya. The great man regards heaven and earth and the myriad saints as one body itu. Jadi orang besar itu melihat langit dan bumi itu sebagai satu tubuh, sebagai satu kesatuan itu. Ya, alam semesta itu satu keluarga besar itu. Ya. Akhirnya country itu sebagai suatu pribadi. Ya. Itu bukan karena dia mau keinginan seperti itu, tapi karena dalam dirinya, dalam sifat alamiah dari dirinya itu, memang begitu, pikirannya nggak punya lain lagi. You know, forming one body with heaven and the earth, gitu, menjadi satu dengan langit dan bumi itu
adalah manusia yang besar itu ya. Kalau you bisa sampai ke situ, kalau you nggak bisa sampai ke situ ya, you belum jadi orang besar, you masih gitu kelas pemula terus orang yang sedang terus masih jauh ya tadi gitu. Atau malah bergerak ke arah lain kecuali kamu bertobat. Nah ini terjadi pada seorang kecil itu atau manusia biasa itu dalam kehidupan sehari-hari itu. Karena kalau dia melihat ada anak mau jatuh, dia sudah langsung, kasihan. Dia punya simpati itu, pada empati terhadap anak yang mau jatuh. Dan kalau itu dia, aduh, kalau bisa tapi saya telat datangnya, aduh, dia menyesal itu. Oh, saya tidak bisa menyelamatkan anak itu, nah, lagi dia mengamati bahwa kalau orang itu melihat burung dimatiin semua binatang-binatang itu, hatinya, aduh, kasihan ya. Jadi dalam satu film itu di mana peternakan ayam itu yang dirawat dari telur diteteskan terus dipiara, satu hari dia harus melihat ayam-ayam itu dibawa dimasukkan keranjang saat desak-desakan untuk dibawa ke tukang potong itu. Nah, hatinya menjadi sedih itu ya. Memang hidup adalah milik orang yang merawat, bukan yang membunuh kita untuk memiliki kita. Demikian juga orang yang melihat tanaman yang rusak, gitu, bisa tumbuh, ya, layu di sana, kering di sini, gitu, dirusak, gitu. Aduh, dia punya humanity, merasa kemanusiaan dia. Aduh, saya sebenarnya bisa merasakan sedihnya tanaman itu. Even when he sees tiles, yang kalau dia melihat lantai atau itu batu dipecahkan itu, hatinya juga sayang itu. Ya toh? Dia ikut menderita itu. Pikiran semacam ini is rooted, berakar ada di dalam langit itu. Dan merasuk menitis ke dalam alam itu. Jadi dia melihat alam dan langit itu menjadi satu. Nah, orang-orang Bali atau orang-orang Hindu itu melihatnya dengan cerita yang dengan terminologi yang menarik itu. Jadi manusia itu pawongan itu bersatu dengan tanah Palemahan sama para hiangan itu. Para hiangan itu dewa-dewa itu. Jadi persatuan sesama manusia dengan langit, dengan bumi, tanah, sama langit itu ya. Itu ancient wisdom sudah mengajarkan itu kan? Ya. Nah, kita memang harus mendengar the part of old dog itu. Ya, kalau lihat global warming sekarang ini kan, ya kita harus mendengarkan cerita ini. Jangan kita cemarin dunia apa segala, tidak dituntut untuk memperbaiki, kita kabur itu. Dia tunjuk, dia yang ngotorin tuh, dia yang memberi pemanas global, bukan saya. Lalu ini kan nggak benar kan sifat ini. Kalau sampai terjadi perang dunia dan hal ini dianggap sebagai kutukan Sang Pencipta, itu berarti
kamu belum menjadi manusia yang bertanggung jawab tuh, ya. Tidak mungkin sang pencipta menghancurkan ciptanya sendiri. Kalau menyalahkan setan, bagaimana dengan entitas seperti Lucifer yang mau menyaingi sang pencipta itu? Jadi Lucifer itu ya malaikat atau setan yang mau menjadi saingan daripada sang pencipta, ya. Ya, nah, sekarang kita melihat sedang terjadi. Sekarang kesalahan ini mulai dirasakan, dan setelah terjadi pergantian perang dingin itu, adu panco, ya, berubah sekarang menjadi saling menghidupi dan membatasi. Adu panco kan menang dan kalah, toh. Tapi mereka mulai kebentur. Akhirnya setelah saya bisa menjatuhkan lawan, tangan saya udah kaplek ini, untuk ngangkat aja nggak bisa. Setelah saya bisa mendorong, menghancurkan musuh saya, lalu saya sempoyongan. Nah, ini yang sedang terjadi di peradaban kita saat ini. Dalam transisi mau pindah daripada hidup saling menghidupi dan membatasi, bukan saling beradu, ya. Nah, ini yang sebenarnya perubahan ini seharusnya dimanfaatkan ketika kita mencari pemilu, karena sebagai negara kita dengan melalui pemilu satu-satunya jalan, bukan kerajaan, ya memilih pemimpin, kan. Nah, pemimpin yang begini yang kita cari itu, ya, bukan yang sekedar janji mau kasih makan gratis, BPJS gratis, bensin gratis. Satu keluarga harus punya satu sarjana, itu turunan berikutnya, tapi mindsetnya menjadi penting, gitu, ya. Nah, inilah sebab peradaban terpuruk dalam krisis tingkat super mikro oleh virus yang terus bermutasi, ya toh. Kita lihat sekarang, ya toh. Dan tingkat makro, pemanasan global, perang nuklir, ahli-ahli introspeksi malah mau balik ke deglobalisasi. Jadi ini bukan jawabnya ini. Ya, sekarang terjadi kekacauan itu, bahwa jasad renek yang kecil itu bisa ditemukan oleh kemajuan mikroskop seukuran yang bisa melihat ukuran 1/1000 triliun itu. Itu nggak bisa bayangkan, kan. Ya, kan? Nah, ketika ditemukan itu harus mengakui bahwa unity in diversity, dari yang kecil sampai paling kecil sama paling besar itu nggak bisa. Itu alam, hakikat dari alam. Natur itu, ya. Nah, karena itu Ernest Renan yang mengatakan konsep nasion ini memang bisa mengatasi tabiat raja yang merasa sebagai pemegang mandat dari langit, Ken, melalui demokrasi HAM, Vox Populi. Tapi setelah menang, hanya sampai kepada petugas partai atau Vox Elite itu, ya toh. Semangat sebenarnya ini nggak berhasil itu, unless hanya kalau dia bisa merubah berpikir bahwa hidup ini adalah satu kesatuan yang bisa diselamatkan bersama-sama atau dihancurkan bersama-sama itu, ya kan? Ya, hanya pilihannya di situ. Saatnya say goodbye pada dominasi of the fittest dan welcoming hubungan antara kayu, logam, api, air, tanah sebagai jalan tengah sempurna atau Chung Yung itu, ya. Nah.
segenggam tanah setelah jadi bumi, bisa memikul gunung tanpa capek, bisa menenteng air sungai dan lautan tanpa bocor. Sesendok air setelah jadi samudra bisa menghidupi miliaran triliunan itu biota laut. Setumpuk batu setelah jadi gunung bisa memberikan flora dan fauna yang luar biasa. Dan di bawahnya ada macam-macam tambang dan ya yang bisa digali itu panas bumi itu. Tidak, kampanye setelah kesadaran ini apa yang dampaknya? Karena lalu kampanye pemilu yang menggunakan isu surga dan neraka, life after death itu sudah lewat itu, nggak bisa diterus-teruskan lagi, ya kan? Ketika mayoritas pemilih sudah semakin banyak generasi muda itu ya, karena mereka menginginkan diganti dengan tema membangun dunia bagi semua dan no one left behind, tidak ada satu pun yang ketinggalan itu. Ya, lalu melalui debat calon presidennya, generasi muda ingin juga mendengarkan bagaimana wawasanmu itu masih di dalam konsep yang sudah nggak bisa sudah lewatnya zaman atau bisa punya ini bukan janji-janji itu. Nah, ini mesti kualitas debat capres dan cawapresnya itu harus diperbaiki itu. Nah, ada yang membuat kita senyum dengan adanya roasting. Tokoh-tokoh itu di roasting sama ahli-ahli yang pertanyaan-pertanyaan membuat yang dengar itu ngakak. Nah, itu kan persis Pak Petro Gareng Semar. Ya. Roasting itu kan sudah kita kenal kan. Dalam cerita pewayangan yang di Indianya juga tidak ada kan. Ya, tapi itu pengembangan dari kita punya lokal orang-orang kearifan lokal. Kita orang genius itu. Lalu harus ada joget supaya jangan terlalu serius lah. Ya, supaya emosinya juga terlalu banyak duduk-duduk doang. Ya, lalu ada nyanyi, ada berpantun, karnaval, blusuan, pembagian juga. Ya cari sumbangan dari orang yang kaya atau yang mau sharing miliknya ya dibagi-bagikan lah, ada pemerataan lah, mengalir lah, ya dari yang to have kepada yang membutuhkan lalu membuat kotak suara itu kan sebenarnya bisnis rakyat yang bisa diratakan jangan dipikir ditaruh di satu kontraktor aja atau orang yang dipilih karena ada kepentingan di situ ya formulir pemilihan juga bisa di plan jauh-jauh hari 5 tahun yang akan datang. Kalau di plan dari sekarang dan disosialisasikan kan bisa dicari jalan yang bagus kan pembagian kaos ya kan bisa usaha sablon itu kecil-kecil bisa digerakkan kan baliho bisa diarahkan lebih artistik menghidupkan ekonomi semua ini kan akhirnya membuat ekonomi tumbuh kerumunan masyarakatnya bisa menumbuhkan ekonomi rakyat orang jualan minuman makanan apa kan sebenarnya kalau ada kerumunan apa saja kan itu bisa terjadi kan jualan yang penting semua berjalan damai itu ya karena dimanage oleh KPU dan Bawaslu yang yang profesional kan? Yang itu bisa kita bentuk terus menerus kan perbaiki terus menerus. Jangan pernah ada hitam putih lah ini kalau enggak kan kita punya kan 840.000
TPS, tempat pengumuman saudara toh. Nah, inilah yang menurut saya cara kita memperbaiki kehidupan ya, kehidupan negara, berbangsa dan menjadi masyarakat dunia itu ya. Karena ini sudah pernah dicoba planning ini oleh PBB dalam program yang namanya MDGs, Millennium Development Goals, tapi gagal. Karena pemerintah masing-masing nggak berani bikin komitmen bersama untuk jangka panjang. Karena apa? Karena kendala oleh putusan diri masing-masing pemerintahan dibatasi 2 periode, 3 periode udah nggak boleh. Ya, akhirnya dirubah sekarang menjadi SDGs dan melibatkan swasta. Ya, orang-orang yang dengan uangnya sendiri mau membantu memajukan peradaban toh. Jadi sedang terjadi perubahan yang begini dahsyat itu. Dan kita jangan ribut-ribut dengan sesuatu yang ini tugas yang tidak bisa diselesaikan oleh sekalipun ditentukan periode masa jabatan yang 3 term. Sekarang 10 tahun menjadi 15 tahun, 20 tahun. Bahkan kalau mengangkat pimpinan seumur hidup, itu pun akhirnya akan tiba saatnya di mana itu akan hilang karena waktu. Dan karena itu satu-satunya jalan adalah melalui pendidikan. Yang banyak di seminar kan diomongkan, tapi kita tidak tahu bagaimana cara melakukan. Nah, kelompok Taiji kita ini, Taiji Nusantara ini, ya mencoba memberikan pijet refleksi di satu titik yang kita anggap vital, yaitu pendidikan. Bahwa di 4 samudra dan 5 benua semua orang saudara. Bahwa hidup kita detik ini lebih baik dari sedetik lalu dan sedetik kemudian itu. Nah, itulah kira-kira kesimpulan tulisan ini dan sampai jumpa lagi.